Genderang perang telah ditabuh. Pemerintah Indonesia kini mengambil langkah tegas untuk memberantas impor pakaian bekas ilegal yang merugikan industri lokal. Pemerintah kini membidik langsung para mafia impor pakaian bekas ilegal. Operasi besar-besaran dilakukan untuk mengungkap jaringan yang selama ini beroperasi di bawah radar. Setelah bertahun-tahun hanya menyentuh pelaku lapangan, kini strategi berubah. Pemerintah mengantongi nama-nama besar di balik sindikat balpres yang membanjiri pasar. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera. Data resmi hanya puncak gunung es, impor ilegal jauh lebih masif. Terbukti dari temuan ribuan bal pakaian bekas senilai ratusan miliar rupiah di Jawa Barat. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Industri tekstil lokal terhimpit, jutaan pekerja terancam. Banyak pabrik terpaksa mengurangi produksi atau bahkan tutup karena tidak mampu bersaing dengan barang impor ilegal. Asosiasi Tekstil KAHMI pun mendesak pemerintah membongkar jaringan mafia secara tuntas. Mereka menuntut tindakan nyata untuk melindungi industri dalam negeri. Menkeu Purbaya menegaskan, penindakan kini menyasar bos-bos besar, bukan sekadar sopir atau penjaga gudang. Ini adalah langkah penting untuk memutus rantai distribusi ilegal. Ini bukan sekadar penegakan aturan, tapi misi penyelamatan ekonomi nasional, melindungi produsen lokal dan lapangan kerja dari serbuan barang bekas tak jelas asal-usul. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan industri tekstil. Pemerintah sadar, membiarkan impor ilegal sama saja membiarkan industri tekstil mati perlahan. Langkah tegas ini diambil untuk mencegah kehancuran lebih lanjut. Gebrakan ini jadi momentum krusial untuk menegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan industri tekstil lokal bisa bangkit kembali dan bersaing di pasar global. Pendekatan pemerintah kini berubah total. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan hukuman penjara sebagai satu-satunya solusi. Tak hanya penjara, pelaku impor ilegal kini diancam denda besar dan blacklist. Ini adalah langkah yang lebih komprehensif untuk menekan aktivitas ilegal. Menkeu Purbaya menilai penjara saja tak cukup. Mafia tetap bisa mengendalikan bisnis dari balik jeruji atau digantikan pemain baru. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Denda besar langsung memukul keuntungan haram mereka, membuat bisnis ilegal jadi tak lagi menarik. Ini adalah pukulan telak bagi mereka yang mencoba mencari celah. Blacklist menutup akses impor selamanya. Bagi pengusaha ekspor impor, ini hukuman mati bisnis. Mereka tidak akan bisa lagi beroperasi di pasar. Kombinasi penjara, denda, dan blacklist jadi formula hukuman berlapis merampas kebebasan, keuntungan, dan masa depan pelaku. Ini adalah pendekatan yang sangat efektif. Pendekatan ini jauh lebih strategis daripada sekadar kurungan badan. Pemerintah berusaha untuk benar-benar mengakhiri praktik ilegal ini. Pemerintah ingin mafia benar-benar gentar. Ini bukan lagi permainan kucing-kucingan, tapi pertaruhan yang bisa menghancurkan kerajaan bisnis ilegal. Mereka harus berpikir dua kali sebelum melanggar hukum. Sanksi multidimensi ini diharapkan benar-benar memutus rantai mafia impor pakaian bekas. Dengan demikian, pasar akan menjadi lebih bersih dan adil. Menkeu Purbaya memaparkan, penjara dan pemusnahan barang bukti justru membebani negara dua kali. Negara harus menanggung biaya pemusnahan ribuan bal pakaian bekas dan biaya hidup narapidana. Dua-duanya merugikan kas negara. Paradigma lama ini tak memutus rantai kejahatan ekonomi, malah membuat negara jadi korban dua kali. Logika baru sanksi denda besar tak hanya menghukum, tapi juga memulihkan kerugian negara. Uang denda bisa dialokasikan untuk mendukung industri tekstil lokal yang jadi korban utama. Negara kini aktif mengambil kembali haknya, bukan lagi korban pasif. Sanksi harus memberi efek jera sekaligus memitigasi dampak finansial kejahatan. Ini langkah cerdas dan efisien. Kejahatan ekonomi harus dibayar mahal oleh pelakunya. Kebijakan tegas pemerintah punya dasar hukum kuat. Permendak Nomor 40 2022 melarang impor pakaian bekas secara eksplisit. Jadi pegangan Bea Cukai dan Kemendak untuk menindak balpres ilegal. Undang-Undang Perdagangan mewajibkan barang impor dalam keadaan baru, pakaian bekas otomatis ilegal. Sanksi pidana dan denda besar menguatkan ancaman hukum. Dari sisi perlindungan konsumen, UU melarang penjualan barang bekas yang berpotensi membahayakan kesehatan. Larangan ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga perlindungan warga dari produk tak layak. Pemerintah kini menegaskan komitmen penuh menegakkan hukum demi industri dan konsumen.
Setiap kali pemerintah menggencarkan perang terhadap impor pakaian bekas, pasar Senen langsung jadi sorotan utama. Ribuan pedagang kecil di sana dihantui kecemasan akan kehilangan mata pencaharian yang selama ini mereka andalkan. Pengetatan impor dikhawatirkan mematikan pasokan barang dagangan mereka, membuat banyak pedagang was-was akan masa depan usahanya. Namun, Menkeu Purbaya tetap optimis, pasar Senen diyakini tak akan mati. Justru ini bisa menjadi peluang besar bagi produk lokal untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan pakaian impor. Pemerintah pun mendorong UMKM legal untuk masuk ke pasar, dengan dukungan bahan baku murah dan insentif agar produk lokal bisa bersaing harga. Namun, tantangannya jelas. Produk lokal harus benar-benar kompetitif, baik dari segi harga maupun kualitas, agar bisa diterima konsumen dan tidak kalah saing dengan produk impor. Pemerintah menegaskan tak akan melindungi UMKM yang masih nekat menjual barang ilegal. Transformasi ekosistem ekonomi jadi prioritas utama. Pedagang didorong untuk beradaptasi, mencari pemasok lokal yang terpercaya, dan menjadi bagian dari rantai pasok tekstil nasional yang sehat dan berkelanjutan. Keberlanjutan usaha harus dibangun di atas fondasi legal yang kuat, demi masa depan pedagang kecil yang lebih pasti. Pemberantasan impor ilegal bukan sekadar penegakan hukum, tapi agenda besar membangkitkan industri tekstil nasional. UMKM fashion selama ini kalah bersaing karena pasar dibanjiri barang bekas murah. Pemerintah siapkan program terintegrasi, fasilitasi bahan baku, pelatihan desain dan produksi, hingga kontrol kualitas. UMKM akan dibantu aks pasar dari pasar Senen, pusat perbelanjaan, hingga e-commerce. Tujuannya, produk lokal jadi pilihan utama, bukan sekadar alternatif. Memberdayakan UMKM tekstil berarti membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan menggerakkan ekonomi akar rumput. Ini investasi jangka panjang untuk kemandirian ekonomi nasional. Masa depan fashion Indonesia ada di tangan kreator dan produsen lokal, bukan barang bekas impor. Gebrakan pemerintah melawan mafia impor pakaian bekas membawa harapan baru bagi industri tekstil nasional. Dengan memberantas impor ilegal, pasar domestik kembali terbuka untuk produk Indonesia, pabrik bisa meningkatkan produksi dan serapan tenaga kerja. Efek domino, pekerja terhindar PHK, peluang kerja baru terbuka, ekonomi daerah penghasil tekstil pun bangkit. Produsen lokal didorong berinovasi, meningkatkan kualitas, dan membangun merek kuat. Dalam jangka panjang, daya saing tekstil Indonesia meningkat di pasar global. Kebijakan ini soal kedaulatan ekonomi. Indonesia tak mau jadi tempat pembuangan barang bekas negara lain. Langkah tegas hari ini jadi fondasi masa depan industri tekstil yang mandiri dan berdaya saing.